Pemirsa, polisi menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap penghapusan Red Notice Interpol terhadap Joko Chandra. 3 tersangka kasus dugaan suap dalam penghapusan Red Notice masing-masing JST, PU, dan NB. Ada 3 klaster perkara kasus Joko Chandra yang melibatkan penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK. Gelar perkara kasus dugaan suap dalam penghapusan Red Notice Joko Chandra berlangsung di Bareskrim Polri. Dalam penyelidikan kasus ini, Bareskrim bekerjasama dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gelar perkara yang berlangsung selama 2 jam ini akhirnya menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap penghapusan Red Notice, yaitu tersangka JST dan TS dalam tindak pidana korupsi, serta tersangka JST, PU, dan ADK untuk pidana umum. Ada 3 klaster dalam kasus yang melibatkan Joko Chandra, yaitu klaster tahun 2008 hingga 2009. Terkait penyalahgunaan wewenang, telah dilimpahkan kasus penyidikannya kepada tim penyidik KPK. Klaster kedua pada akhir tahun 2019 terkait rencana pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan telah dilakukan oleh penyidik dari tim Kejaksaan Agung. Dan klaster ketiga adalah terkait proses penghapusan Red Notice dan pembuatan surat perjalanan palsu terhadap Joko Chandra. Klaster ini ditangani oleh penyidik Tipikor Mabes Polri. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menetapkan tersangka dan hari ini kita melaksanakan proses gelar untuk mendalami dan menetapkan yang terkait dengan masalah aliran dana. Tentunya di dalam proses selanjutnya kami akan terus bekerja sama dengan KPK dalam bentuk supervisi dan koordinasi sebagai bentuk transparansi kita terhadap publik, dan kita serius dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita barang bukti senilai $20.000 Amerika, surat, telepon seluler, dan laptop, juga rekaman CCTV. Dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan Red Notice Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra, tersangka JST dan TS ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam kasus lain juga ditetapkan tersangka penerima suap PU dan NB. Sebelumnya, Mabes Polri juga telah melakukan mutasi terhadap 2 Jenderal Polri karena diduga melanggar kode etik perihal polemik Red Notice Joko Chandra. Keduanya adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. Dari Jakarta, Baby Kristami, Irfan Hardiansah, Indra Okta, iNews melaporkan.